Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsindia Abbas. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Malang. Saya mengambil jurusan Ilmu Administrasi Publik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mereview isi dari buku Manajemen Pelayanan Publik. Baik, pada bab pertama buku ini menjelaskan bahwa pelayanan publik sebenarnya inti dari tugas pemerintah. Intinya adalah pemerintah itu harus melayani masyarakat dengan baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sudah menegaskan bahwa layanan itu harus mudah, cepat, murah, dan terukur. Sayangnya dalam praktik masih banyak tantangan seperti budaya birokrasi yang malah minta dilayani, pola pikir aparatur yang belum profesional, serta pengaruh politik dan nepotisme. Karena itu, kualitas aparatur sangat penting. Pemerintah perlu memastikan rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi yang ketat supaya aparatur benar-benar kompeten dan siap melayani masyarakat dengan baik. Manajemen publik juga membantu pemerintah mengatur semua proses itu, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tidak hanya soal teori, manajemen juga soal membagi tugas dengan tepat sesuai kompetensi, membangun struktur hierarki yang jelas untuk pengambilan keputusan, dan memastikan aturan yang adil serta prosedur yang seragam. Dalam birokrasi modern, promosi atau jenjang karir seharusnya berdasarkan prestasi, bukan hanya kedekatan atau relasi. Selain itu, cara kerja yang rasional dan efisien juga menjadi kunci agar pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, untuk memberikan pelayanan publik yang benar-benar berkualitas, pemerintah perlu memperhatikan banyak aspek, seperti keandalan, responsivitas, kompetensi petugas, kemudahan akses, dan kesopanan, regulasi yang jelas, sarana pendukung yang memadai, serta adanya tim pengarah untuk menjaga mutu juga sangat penting. Pelayanan harus mudah, murah, cepat, dan bermanfaat. Selain itu, budaya melayani juga perlu ditumbuhkan dalam diri masing-masing pegawai. Sadar akan tugasnya, antusias, peduli, dan mau memperbaiki diri. Kalau manajemennya baik dan aparatur profesional, masyarakat pun akan merasa puas dan percaya pada pemerintah. Selanjutnya, pada bab kedua buku ini membahas mengenai pelayanan publik secara komprehensif dengan membagi pembahasan ke beberapa aspek penting. Dimulai dari standar pelayanan, dijelaskan bahwa pelayanan publik harus memiliki standar waktu, biaya, persyaratan, prosedur, dan dasar hukum yang jelas. Hal ini menjadi prasyarat untuk mewujudkan layanan yang tepat, transparan, dan profesional. Penulis juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas agar pelayanan semakin efektif. Contohnya, jika suatu layanan bisa selesai dalam sehari, tidak seharusnya dibuat memakan waktu dalam seminggu. Selanjutnya, pengelolaan pengaduan masyarakat diuraikan sebagai bentuk kontrol dan partisipasi publik. Ditekankan pentingnya menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, online maupun offline, tapi yang lebih penting adalah tindak lanjutnya agar kritik dan saran tak terhenti sebagai formalitas. Penulis juga menyoroti pengendalian dan evaluasi sebagai proses penting dalam siklus pelayanan publik. Pengawasan internal, rapat koordinasi, serta peran kepemimpinan yang kuat menjadi sarana untuk memperbaiki kelemahan dan mendorong aparatur bekerja lebih kreatif dan profesional. Kemudian bagian sarana dan prasarana mengingatkan bahwa kualitas fisik pelayanan juga mempengaruhi kepuasan masyarakat. Kebersihan, kenyamanan, akses bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan ibu menyusui menjadi wujud pelayanan yang inklusif. Penulis juga menekankan penggunaan teknologi informasi sebagai keniscayaan. Pelayanan publik berbasis digital diperlukan untuk kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, serta mendukung prinsip e-government hingga tingkat pemerintahan terendah. Lalu pada bagian pengelolaan sumber daya manusia, penulis menegaskan bahwa kompetensi aparatur menjadi kunci kualitas layanan. Undang-Undang ASN disebut sebagai landasan untuk meningkatkan profesionalisme melalui rekrutmen berbasis kompetensi. Namun tantangan masih ada, proses seleksi yang belum ideal, intervensi politik, hingga penyediaan pegawai yang tak sesuai kebutuhan. Penulis juga mengingatkan pentingnya menempatkan SDM sesuai kompetensi demi lahirnya inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik. Bagian fungsi dan tujuan pelayanan publik menegaskan dasar hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penulis memaparkan asas pelayanan publik yang harus dipenuhi, seperti kepentingan umum, keadilan, kepastian hukum,
keterbukaan, hingga perlakuan khusus untuk kelompok yang rentan. Tujuan akhirnya adalah hubungan yang jelas tentang hak dan kewajiban, sistem pelayanan yang layak, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Lalu pada akhir bab 2 ini menjelaskan bahwa tantangan real dalam pelayanan publik di Indonesia adalah persoalan politik, lemahnya pemanfaatan teknologi, rekrutmen pegawai yang belum profesional, serta sistem reward dan punishment yang kurang adil. Penulis menyeratkan bahwa reformasi birokrasi harus lebih serius dalam memperbaiki aspek-aspek ini demi mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar berkualitas, profesional, cepat, mudah, murah, dan memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya pada bab 3 buku ini menjelaskan penilaian kinerja aparatur sipil negara yang ternyata tidak bisa dianggap sepele. Di dalamnya ada unsur-unsur penting seperti integritas, kejujuran, pembelajaran berkelanjutan, dan profesionalisme yang harus diukur dengan cermat. Pemerintah pun membuat level kecakapan untuk setiap kompetensi, lengkap dengan uraian perilaku yang bisa diamati atasan atau rekan kerja. Tujuannya jelas agar penilaian lebih objektif dan mendorong pegawai menunjukkan sikap dan perilaku sesuai kompetensi mereka demi kinerja yang baik. Sistem ini membantu penilaian berjalan seimbang, tidak hanya menilai hasil kerja tetapi juga dari cara kerja. Namun membuat sistem penilaian bukan hal yang mudah. Ada pedoman agar ukuran kinerja benar-benar mendorong perilaku yang mendukung sasaran organisasi. Harus diukur dari hasil kerja nyata, prosesnya, dan bahkan dikaitkan dengan nama atau jabatan secara spesifik. Sistem pengukuran juga harus hemat biaya dan relevan, tidak rumit dan mudah dipahami. Sayangnya dalam praktiknya kadang sistem penilaian justru bias, terlalu banyak indikator yang tidak strategis, dan sistem penghargaan yang tidak nyambung dengan hasil penilaian. Masalah seperti itu bisa membuat penilaian kinerja jadi formalitas belaka tanpa memperbaiki kualitas pelayanan. Di Indonesia, penilaian kinerja ASN memang sudah lama mengalami pembaruan. Sistem lama bernama DP3 dianggap terlalu administratif dan subjektif. Nilai antar pegawai kadang sama, padahal prestasi mereka berbeda. Akhirnya pemerintah beralih ke sasaran kinerja pegawai atau SKP yang lebih terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. SKP memiliki dua unsur, yaitu hasil kerja 60% dan perilaku kerja 40%. Rumus-rumusnya jelas untuk kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Bahkan perilaku pegawai juga dinilai dengan kategori dari sangat baik hingga buruk. Sehingga semua ini supaya penilaian kinerja benar-benar bisa mendorong peningkatan kualitas aparatur. Dengan sistem seperti SKP, diharapkan kinerja aparatur negara jadi lebih baik dalam bekerja, lebih terukur, dan lebih objektif. Penilaian ini bukan hanya untuk formalitas kenaikan pangkat, tetapi juga sebagai kontrol kualitas pelayanan publik ketika aparatur tahu kinerjanya diukur secara serius dan adil. Mereka juga bisa menjadi lebih termotivasi untuk berinovasi dan bekerja lebih baik. Pada akhirnya, kualitas pelayanan publik pun akan meningkat karena aparatur lebih kompeten, jujur, disiplin, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, pada bab 4 buku ini memaparkan pentingnya peran sumber daya aparatur dalam mendukung jalannya organisasi, khususnya instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Aparatur bukan hanya sekedar pelaksana tugas, tetapi juga penentu kualitas layanan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia aparatur harus dilakukan secara strategis dan terencana. Sumber daya manusia bukan hanya dihitung dari jumlah orang yang bekerja, tetapi dari kualitas dan kompetensi yang mereka miliki, kemampuan teknis, soft skill, manajerial, hingga sikap profesional. Semua unsur ini menjadi tumpuan agar organisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan bersama. Selain menyoroti pengertian dan peran SDM, buku ini juga membahas secara rinci tentang proses rekrutmen dan promosi aparatur yang harus dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan akuntabel. Dijelaskan bahwa pembentukan tim seleksi menjadi langkah penting untuk memastikan proses berjalan profesional. Tahapan seleksi pun dijabarkan dengan sangat detail, mulai dari evaluasi kebutuhan, publikasi lowongan, seleksi administrasi, tes berbasis CAT, wawancara mendalam, hingga simulasi kerja langsung selama puluhan hari. Semua itu dirancang untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih. Dengan sistem seperti ini diharapkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang kerap
merusak birokrasi dapat ditekan hingga pelayanan publik menjadi lebih berkualitas daripada pelayanan. Bagian lain dari bab ini menekankan pentingnya penilaian kinerja dan akuntabilitas sebagai bagian dari budaya kerja aparatur. Penilaian kinerja tidak boleh hanya sekedar formalitas laporan tahunan, tetapi juga harus benar-benar mencerminkan capaian nyata dan kontribusi individu setiap organisasi. Bab ini juga menekankan pentingnya publikasi penilaian kinerja secara terbuka melalui forum diskusi daring atau media resmi instansi. Selain itu, adanya kesempatan bagi semua aparatur untuk memberikan catatan positif atau negatif secara tertutup menjadi cara yang cerdas untuk mengumpulkan masukan jujur dan komprehensif. Prinsip transparansi, partisipasi, dan objektivitas di sini diharapkan dapat mendorong aparatur bekerja lebih baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bab ini juga menyoroti tantangan nyata yang dihadapi birokrasi Indonesia seperti lemahnya kompetensi aparatur sejumlah daerah, ketimpangan kualitas SDM, hingga budaya kerja yang belum sepenuhnya profesional. Tantangan ini semakin kompleks di era globalisasi, apalagi dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang menuntut pelayanan publik semakin cepat, responsif, dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengembangan SDM aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya melatih aspek teknis, tapi juga menanamkan nilai-nilai integritas, etika pelayanan, dan kemampuan komunikasi, inovasi, kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta pun perlu diperkuat sebagai bagian dari good governance. Pada akhir bab ini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan landasan hukum yang mendukungnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menjadi pijakan penting untuk menerapkan sistem merit, yakni rekrutmen, penilaian, dan promosi berbasis kinerja nyata dan kompetensi. Pendekatan merit ini diharapkan dapat mengubah wajah birokrasi menjadi lebih profesional, transparan, dan bebas dari praktik KKN. Dengan aparatur yang profesional dan sistem manajemen SDM yang akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa dibangun. Kepercayaan inilah modal utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang mudah, cepat, murah, dan bermutu, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada bab kelima buku ini mengangkat tema penting dalam pemerintahan modern, yaitu reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Intinya, sumber daya aparatur adalah jantung dari keberhasilan organisasi, terutama di birokrasi pemerintahan. Bukan sekedar soal jumlah pegawai, tapi lebih pada kualitas, kompetensi, dan integritas mereka. Hal-hal seperti ini, manajemen kepegawaian, pengembangan kompetensi, hingga pola rekrutmen yang transparan dan profesional menjadi kunci mutlak. Semua ini penting untuk mengatasi kritik lama bahwa birokrasi kita lambat, berbelit-belit, dan rawan konflik kepentingan. Fokus utama juga diarahkan pada peran kepemimpinan dalam reformasi birokrasi. Pemimpin bukan hanya pejabat yang menduduki jabatan tinggi, tetapi agen perubahan yang punya integritas, keberanian, kemampuan komunikasi, dan kepekaan terhadap sosial. Pemimpin birokrasi juga diharapkan mampu mendengar kritik, menghargai bawahan, menolak praktik-praktik nepotisme. Ditekankan juga bahwa memimpin perubahan bukan pekerjaan yang mudah karena sering berbenturan dengan budaya birokrasi yang kaku, hierarkis, dan feodal. Peran pemimpin sebagai teladan sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki di kalangan pegawai yang pada akhirnya mendukung tercapainya efektivitas dan efisiensi layanan publik. Reformasi birokrasi juga menyentuh transformasi kelembagaan dan cara kerja birokrasi agar lebih modern dan responsif. Organisasi birokrasi diharapkan bergeser dan sistem mekanistik yang kaku ke arah organisasi organik yang lebih fleksibel, inovatif, dan terbuka. Pendekatan profesionalisme jadi penekanan utama dengan menghindari praktik-praktik KKN yang menjadi momok birokrasi. Selain itu, transformasi juga harus memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan murah. Konsep e-governance muncul sebagai strategi penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan kontrol publik, serta mendorong akuntabilitas penyelenggara negara.
Selain perubahan sistem dan teknologi, reformasi pelayanan publik juga menuntut orientasi yang lebih jelas pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan atau miskin. Prinsip keadilan sosial menjadi pijakan penting. Pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang fasilitas mewah, tapi juga tentang akses yang adil bagi semua warga negara. Konsep partisipasi juga menonjol, di mana masyarakat diharapkan tak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga ikut mengawasi, memberi masukan, dan terlibat dalam perbaikan pelayanan. Peran media massa yang terbuka dan kritis, sistem pengawasan berbasis teknologi, hingga penghargaan atas inovasi daerah menjadi bagian dari strategi mendorong birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Inti dari bab 5 ini adalah reformasi birokrasi bukan hanya soal aturan di atas kertas, tetapi juga soal perubahan budaya kerja, peningkatan kualitas layanan, dan pembangunan kepercayaan publik menuju good governance yang lebih partisipatif, profesional, dan akuntabel. Lalu pada bab terakhir buku ini menjelaskan bahwa pelayanan publik sejatinya adalah wujud nyata dari kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan pelayanan. Kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan, bukan sekedar terpenuhi prosedur internal birokrasi. Prinsip Convermans menegaskan bahwa kualitas layanan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan organisasi semata. Kepercayaan menjadi kunci yang penting yang perlu terus dibangun melalui layanan yang jujur, profesional, dan sesuai ketentuan. Tanpa kepercayaan, pelayanan hanya akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga pengawas aktif yang berpartisipasi melalui kritik, saran, dan kontrol sosial. Hal ini menuntut aparatur untuk bersikap terbuka dan siap menerima masukan. Responsibility atau jaminan pelayanan menuntut pemerintah untuk tidak hanya sekedar memberikan layanan, tetapi juga memastikan etika, sikap, dan perilaku aparatur yang baik dalam setiap interaksi. Dengan cara itu, pemerintah juga memberikan garansi layanan prima yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat trust sebagai modal sosial dalam membangun pemerintahan yang responsif dan inklusif. Namun, dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas tidaklah mudah karena dihadapkan pada berbagai persoalan berdasar dan dalam birokrasi. Rendahnya kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu masalah krusial. Banyak aparatur yang belum memiliki kompetensi dan profesionalitas yang memadai. Rekrutmen pegawai kadang masih dipengaruhi oleh relasi, bukan kompetensi. Budaya kerja yang kurang baik seperti prinsip pelayanan yang terbaik, di mana aparatur merasa harus dilayani oleh masyarakat, masih kerap ditemui. Selain itu, mentalitas kekuasaan juga menjadi momok yang membelenggu birokrasi. Aparatur juga kerap memposisikan diri sebagai pemilik wewenang yang harus dihormati, bukan pelayan publik yang siap melayani dengan rendah hati. Penundaan pekerjaan, kurangnya koordinasi, bahkan fitnah antar pegawai bisa muncul akibat komunikasi yang tertutup. Hal ini menimbulkan suasana kerja yang tidak sehat dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar pada pola pikir dan budaya kerja aparatur agar birokrasi benar-benar bisa menjadi instrumen pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi menjadi jalan penting untuk memperbaiki semua persoalan itu, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan, baik di pusat maupun di daerah. Sistem pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah sebenarnya memberikan peluang bagi daerah untuk menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan lokal, tapi juga muncul tantangan seperti pembedaan penafsiran kebijakan, munculnya raja-raja kecil di daerah, hingga lemahnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Infrastruktur birokrasi yang gemuk, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang masih marak, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi hambatan serius dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan masih bersifat formalitas dan administratif, belum menyentuh pengawasan internal yang lahir dari kesadaran diri aparatur. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal membuat pelayanan publik menjadi lambat dan tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat modern yang membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Pemerintahan juga harus serius mengembangkan e-government di semua lini birokrasi sebagai salah satu solusi untuk menghadapi tuntutan masyarakat di era digital. Pada akhirnya, good governance menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah. Untuk itu,
Pemerintah harus memegang teguh asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik seperti kepastian hukum, keterbukaan kepentingan umum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Good governance tidak bisa dicapai oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah harus menjadi fasilitator yang mampu mengoordinasikan seluruh aktor untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan publik. Pemerintah harus menjadi fasilitator yang mampu mengoordinasikan seluruh aktor untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan publik. Kepentingan umum harus selalu diutamakan dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengawasi langsung jalannya pemerintahan. Asas akuntabilitas memastikan setiap kebijakan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Efisiensi dan efektivitas memastikan hasil kerja birokrasi benar-benar bermanfaat dan sesuai sasaran. Melalui komitmen pada prinsip-prinsip itu, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas, birokrasi lebih profesional, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat, sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan berpihak pada rakyat dapat terwujud dengan nyata. Baik, terima kasih. Sekian hasil review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.